warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnalia dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Harjo, Gedung Jajang, Lumajang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme pada mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Nah, dosen pembimbing di sini adalah Dr. Ahmad Ikhwan Al-Mutakin, MPDI. Berikut penjelasannya. Nah, di sini terdapat materi teori belajar. Sebelum masuk kepada definisi teori belajar sendiri, kita akan bahas apa sih dulu yang dimaksud dengan teori. Teori adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau variabel atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan belajar di sini adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Nah, dari pembahasan kedua ini dapat disimpulkan bahwa teori belajar itu adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, dan rancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Maksudnya itu bahwa teori belajar ini merupakan sebuah pengolahan kelas. Itu guru di dalam kelasnya itu mengolah bagaimana sekiranya proses belajar mengajar itu optimal. Tadi sudah dijelaskan dari definisi teori belajar itu sendiri. Nah, sekarang teori belajar itu terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu teori behaviorisme. Yang kedua yakni teori konstruktivisme. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Apa sih teori behaviorisme itu? Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, terjadinya teori behaviorisme ini. Nah, terjadinya behaviorisme ini yaitu adanya interaksi antara stimulus dan respon. Begitu. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Nah, salah satu contohnya di sini seperti gambar berikut ini, yaitu siswa itu minta maaf usai melakukan kesalahan. Nah, saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Contohnya seperti gambar di samping tersebut. Berikut ini pendapat para ahli tentang teori behaviorisme, di antaranya menurut Gegner. Nah ini gambarnya di samping tersebut. Menurut Gegner, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Nah, ini definisi menurut tokoh Gegner. Nah, selanjutnya yaitu pendapat para ahli tentang behaviorisme, yakni dari tokoh Berliner dan John B. Watson. Berikut gambarnya. Di samping tersebut sudah terdapat pendapat dari para ahli
Yang pertama itu menurut Berliner. Nah, Berliner ini yang foto yang di atas ya. Belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, ini pendapat Berliner tentang teori belajar. Apa sih teori belajar behaviorisme? Nah, ini belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan teori belajar behaviorisme menurut John B. Watson, belajar itu adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya dibentuk oleh hubungan stimulus-respon baru melalui conditioning. Nah, ini pendapat para ahli tentang teori behaviorisme. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik atau behaviorisme. Antara behavioristik dengan behaviorisme itu sama ya. Nah, pada proses pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian guru kepada peserta didik ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, ini poin pertama untuk menerapkan teori behavioristik. Yang kedua itu lingkungan belajar harus diperhatikan. Nah, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain dulu, dari sudah perhatian guru kepada peserta didik ini sudah terlaksana, yang kedua guru itu harus melihat lingkungan sekitar bagaimana keadaannya, baik apa enggak, seperti itu. Terus yang ketiga yakni mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Sering kayaknya seperti evaluasi, seperti itu. Dan yang keempat yaitu proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Jadi sudah maksudnya itu ketika guru itu menyampaikan, siswa itu harus paham. Ketika siswa itu tidak paham, maka harus diulang kembali apa yang keterangan yang tidak dipahami tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu teori behaviorisme memiliki kelemahan dan kelebihan, yaitu dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan teori behaviorisme yakni sebagai berikut. Yang pertama itu teori behaviorisme ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti Vivian. Nah, contohnya kayak mengajar di PAUD semuanya. Nah, anak-anak itu kan suka meniru-niru. Kalau orang dewasa berbuat begini juga ikut begini, seperti itu. Terus yang kedua yakni pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Nah, jadi sebagai tenaga pendidik itu harus peka terhadap kondisi apapun, seperti itu. Selanjutnya yakni di sini ada kelemahan atau kekurangan juga dari teori behaviorisme. Antara kelemahan dan kekurangan itu sama ya adanya. Yang pertama yaitu kekurangan dari teori tersebut, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Jadi pusatnya itu lebih kepada guru, tidak setara dengan antara guru itu dan siswa itu tidak setara. Terus yang kedua yaitu murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Sedangkan yang ketiga yaitu menggunakan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik, justru berakibat buruk pada siswa. Jadi ini termasuk ke dalam kriminal, ya. Nah, jadi kalau hukuman itu sampai berakibat fatal gitu pada siswa itu sudah kelebihan, seperti itu. Itu merupakan kelemahan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Next. Di sini lanjut kepada teori yang kedua yakni teori konstruktivisme. Apa sih yang dimaksud dengan teori konstruktivisme?
Teori konstruktivisme yaitu adalah suatu pembelajaran di mana guru membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuannya dengan kemampuannya sendiri melalui konsep internalisasi sehingga pengetahuan itu dapat dikonstruksi kembali. Maksudnya itu guru di sini itu sangat membantu pada siswa dalam mengembangkan pengetahuannya. Jadi potensi yang dimiliki siswa tersebut itu sangat diproses oleh guru tersebut sehingga siswa itu dapat mengembangkan potensinya dengan baik seperti itu. Dan salah satu contohnya di sini adalah seorang guru biologi mengajak siswanya membuktikan apa benar buah tin salah satu buah spesial. Sespesial apa buah tin sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran. Tidak selesai di sini ya contohnya. Di slide berikutnya. Next. Selanjutnya, para siswa pun itu diajak mengambil mikroskop masing-masing agar bisa menemukan hasilnya. Maka ada 2 sampel buah tin. Sampel yang pertama, buah tin itu sudah matang dan dalam kondisi yang baik dan layak. Bisa dibayangkan ya. Sampel yang kedua yaitu buah tin dalam kondisi berjamur dan lembek seperti busuk. Jadi ini hampir sudah busuk ya. Terus hipotesisnya, apakah buah tin itu mengandung cacing? Nah, ini konstruktivismenya saat dilakukan uji coba menggunakan mikroskop, maka para siswa pun melakukan pengecekan. Nah, mulai dianalisis ya. Dan hasilnya, sampel yang pertama dan sampel yang kedua itu tidak ditemukan sama sekali cacing. Nah, ini sudah jelas berarti bahwa yang sampel yang pertama ini dan sampel yang kedua ini tidak ada cacing. Berarti itu sudah jelas bahwa itu bersih. Pada sampel yang kedua hanya ditemukan spora jamur saja. Nah, tidak ada cacingnya kedua buah tin tersebut, tapi yang satunya itu terdapat jamurnya begitu dan tidak ditemukan cacing dan benar-benar bersih. Nah, hanya ada jamurnya pada sampel yang kedua. Dari hasil teori belajar konstruktivisme di atas, maka para siswa bisa mengetahui bahwa buah tin itu memang buah yang spesial karena tidak dalam kondisi busuk sekalipun dan buah tin tidak dimakan oleh cacing. Nah, saya juga pernah ngerasain bahwa buah tin itu emang enak sekali ya. Jarang emang ada yang busuk. Tapi itu hanya ada jamurnya. Next. Nah, berikut menurut para ahli tentang teori konstruktivisme. Di sini menurut tokoh Jean Piaget. Tentang teori konstruktivisme ini yaitu memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Nah, di sini dari definisi keterangan tokoh Jean Piaget ini tentang psikolog seperti itu. Seperti psikolog sudah bukan seperti ini sudah ya tentang psikologi anak seperti itu ya. Ini sudah bahas kognitif. Jadi ini kayak dari perkembangan awal. Selanjutnya berikut teori konstruktivisme ya menurut Vygotsky. Nah, di sini gambarnya tokoh tersebut. Nah, menurut Vygotsky, konstruktivisme ini adalah menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Nah, jadi alat berpikirnya itu pada seseorang tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan sosial budayanya gitu, seperti itu.
Selanjutnya, nah tadi saya cuma mengambil, sebenarnya banyak sih, tokoh-tokohnya itu banyak, tapi saya hanya mengambil 4 dari 2 teori seperti itu. Satu teori itu 2, sedangkan teori satunya itu juga 2, begitu. Dan di sini terdapat hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik pada proses pembelajaran, yaitu yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Jadi yang ketiga yaitu lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Dan yang terakhir itu murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Nah, maksud dari poin yang pertama ini, kesempatan pada murid itu harus dilakukan atau dilaksanakan oleh guru untuk memberi kesempatan kepada muridnya supaya murid tersebut itu bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri seperti itu. Yang kedua, poin 2 ini maksudnya yaitu guru itu memberikan waktunya kepada siswa supaya siswa tersebut itu bisa bercerita tentang pengalamannya seperti apa, seperti itu. Terus yang poin ketiga ini maksudnya lingkungan belajar mengajarnya itu harus kondusif agar murid itu bisa belajar dengan maksimal. Kayak semisal contohnya ketertiban dalam kelas kayak piket semuanya itu tidak kondusif, maka kegiatan belajar mengajarnya itu tidak optimal seperti itu. Terus yang maksud poin terakhir ini, murid oleh guru itu diberi kesempatan untuk membuat gagasan, pemikiran berdasarkan dirinya sendiri, ide yang muncul dari dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme yaitu siswa lebih berpikir, selanjutnya siswa lebih paham, siswa lebih ingat, siswa lebih yakin, siswa lebih seronok, dan siswa lebih berkemahiran sosialnya. Ini kelebihan dari pembelajaran secara konstruktivisme ya. Selanjutnya yaitu kelemahannya atau kekurangannya dari teori konstruktivisme. Yang pertama itu teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Nah, dari luasnya sehingga tidak dapat dimengerti ya. Yang kedua yaitu tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Sebaliknya dari tangga murid itu kayak tidak ada. Kalau yang pertama itu lebih berpusat pada gurunya, kalau yang ini itu lebih berpusat pada muridnya seperti itu. Jadi sudah bisa dibedakan. Nah, yang terakhir dapat disimpulkan ya bahwa kedua teori ini merupakan teori yang sangat banyak digunakan oleh tenaga pendidik. Nah, oleh karena itu sering mungkin tidak semua teori tapi salah satunya itu sudah diterapkan oleh tenaga pendidik seperti itu. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.